Senang sekali karena sekarang saya berada di sebuah gedung yang luar biasa megah di Kota Serang. Anda bisa buktikan sendiri. Sekarang ini saya sedang berada di gedung BPK Penabur Serang. Dan di sebelah kiri saya sudah berhasil menemui Ibu Sri Supatni. Betul. Tanpa saya harus bertanya, saya bisa memprediksi Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Luar biasa. Pasti. Beliau ini kan sibuk, jadi saya menyempatkan waktu, beliau meluangkan waktu untuk bisa saya temui untuk ngobrol-ngobrol di YouTube channel saya. Dan salah satu yang memicu saya untuk ingin segera menemui Ibu Sri itu karena Ibu baru saja dinobatkan sebagai Kepala Sekolah Terbaik Sekolah Dasar Sekota Serang dari Dinas Pendidikan Kota Serang. Luar biasa, luar biasa. Dan pertama saya juga ingin mengucapkan selamat karena beliau ini baru saja dinobatkan sebagai Kepala Sekolah Terbaik Sekota Serang untuk sekolah dasar. Ya, ini adalah sebuah penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Serang. Luar biasa. Itu kapan diumumkannya, Bu? Diumumkannya, jadi sebenarnya untuk penilaian itu setiap tahun, Mas Gasa. Ini program setiap tahun? Ya, tapi yang menjadi wow ternyata di tahun ini kan tahun 2021-2022. Begitu penilaian di 2021 itu bulan Desember. Desember akhir. Ternyata begitu masuk ke tahun baru ada kabar-kabar nih nanti akan ada sesuatu. Nah, makanya di bulan Maret kemarin saya juga kaget tuh. Bulan Maret tahun 2022 ya. Jadi sebenarnya dari awal sudah tahu, nanti tunggu ya, nilainya begini. Mikir saya lah, biasa aja lah. Nah, tapi ternyata 1 hari sebelum pelaksanaan itu ada undangan, suruh hadir di Dinas Pendidikan Kota Serang. Saya nggak pernah ke sana. Ke sana itu selama ini ngawal bocah mau lomba, kumpul. Ya saya rada deg-degan juga, mau diapain kan nggak dikasih tahu. Mau diapain ya. Nah, begitu sampai sana, saya juga rada minggir-minggir. Karena apa? Selama ini saya tuh ke sana kalau ada kepentingan dari sekolah, ngantar anak lomba mau ke provinsi lewat kota dulu. Saya bingung nih. Nah, tapi ya bersyukur di sana juga ketemu burung tuh yang TK. Oh, ternyata kami masih dikasih tahu sama kepala sekolah yang lain, ternyata kita mau diberi penghargaan hari ini. Penghargaan apa itu? Nah, ternyata ya semendadak itu? Iya. Oh begitu? Tidak ada informasi sebelum-sebelumnya? Tidak ada. Jadi sore diberitahu, besok pagi hari Selasa ke Dinas Pendidikan Kota. Ceritanya apel. Tidak menyebutkan ada agenda khusus? Tidak ada. Jadi taunya kami setelah sampai di sana, kemudian apel, wah protokoler tuh, bahwa hari ini bla 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 bla. Betul. Wow. Iya. Terus, ya yang jadi wow itu Mas Gasa, di Kota Serang itu SD-nya kan ada 220 sekian sekolah. Betul sekali. Artinya ada 2020 kepala sekolah juga kan? 220. 220 kan? 220 sekian. 220 sekian, ya betul. Nah, begitu pas prosesi habis apel, setelah apel tuh kan prosesi itu tuh dipanggil lah, diurutkan nih nomor 1, nomor 2 sesuai jajaran. Saya juga bingung, tadinya saya di paling pinggir lah. Bu Sri jangan di situ, geser ke sana. Saya juga, wah ternyata ya bersyukur sih Mas, dan tidak menyangka, tidak mengira yang baru kali ini seperti ini. Ada penghargaan seperti ini oleh Pak Kepala Dinas yang baru. Dan jadi ini penghargaan perdana? Iya. Sebelum-sebelumnya belum ada? Sebelum-sebelumnya dinilai sih, nilainya ada. Dan tapi punten ya, kalau penabur mah nilainya juga nggak jelek selama ini. Betul. Tapi ini jadi wow karena dipanggil kepala dinas. Kemudian diserahkan piagamnya, foto bareng dengan Pak Kepala Dinas, itu yang tidak menyangka.
Itu. Iya, iya. Urutannya juga di atas sono, Mas. Wow. Jadi bukan, kan 10 besar yang Hmm. SD, kemudian 3 besar TK. Karena TK kan nggak sebanyak SD. Seperti itu cerita. Mantap sekali. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Sebuah kejutan yang menyenangkan, dipanggil awalnya untuk apel, ternyata pulang membawa hadiah. Iya, kalau Membawa kata saya, penghargaan. kata saya itu, Mas, Ah. hadiah ulang tahun saya di bulan Maret. Iya. Dapat hadiah, wah ada penghargaan. Iya. Sesuatu. Ibu lahir di bulan Maret. Betul. Tanggal 13. tanggal 13. Kata orang 13 itu sial. Oh, Bagi tidak. saya, Iya, betul. 13 itu berkat. Yes. Yo, Iya. gitu, Mas. Iya. 13 tidak selalu menjadi angka sial. Ini fakta bahwa di tanggal 13 Ibu Sri Supatmi mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang bergengsi. Perdana. Ya kan? Ibu pernah mendengar informasi nggak sih kalau di penghargaan seperti ini itu apakah ketika ibu mendapatkan satu kali sudah atau ada kemungkinan tahun berikutnya bisa mendapatkan lagi? Itu bagaimana sih? Jadi begini, Mas, ketika kita di posisi itu, setahu saya nih, kan udah wow nih, bagaimana harus bertahan? Kalau perlu, kan penilaian jalan terus. Iya betul, setiap Mas, tahun. Berarti harus mempertahankan itu di posisi itu, kalau bisa lebih lagi dong. Soalnya kan tentunya dengan penghargaan di tahun ini akan menggelitik dong sekolah-sekolah lain juga. Oh iya betul. Betul nggak? Betul. Maka yang lain juga harus berlomba-lomba. Nah itu masalahnya. Bagaimana kita harus ada dalam posisi itu? Kalau bisa harus lebih berkembang. Betul. Bukan juara 1, 2, 3 enggak sih, tapi terbaik. Itu. Yes, terbaik. Karena orang bilang kan mempertahankan jauh lebih susah dibanding merebut. Katanya begitu. Iya. Ibu Sri masuk ke dunia pendidikan sebagai guru atau sebagai guru pasti ya? Guru. Tahun berapa itu? Saya udah lama. Kalau ngomongin usia jangan nanya usia enggak. Saya ada di dunia pendidikan tuh semenjak saya lulus dari T3 itu saya tahun urung lahir jangan-jangan. 1987 saya sudah terjun di pendidikan. Saya ngajar di Jawa Timur di SMP. Bergeraklah ke matahari terbenam. Barat. Ke Kota Serang. Dari Jawa Timur langsung ke Banten? Langsung ke Banten. Di Banten saya nggak di Penabur dulu. Saya di SMP Negeri 3 yang di Lopang. Yes. Setelah itu baru ke Penabur. Oke. Ibu masuk ke Penabur berarti tahun berapa? 1999. 1999. Bulan Februari. Kalau dihitung sampai hari ini, sekarang udah Maret ya, udah April ya. Berarti 2002 berapa tahun tuh? Oh, matematika saya ya, luar biasa. Wes 23 tahun. Ini salah satu tahun. tanda. Ini ketika saya 20 tahun di Penabur, ini tandanya. Iya. Melayani tanpa henti di BPK Penabur tahun ke-20. Oke. Itu, Mas. Ibu masuk ke Penabur sebagai guru. Lalu menjadi kepala sekolah sejak tahun? 2011. 2006 saya dipercaya jadi wakil. Ya. 2011 jadi kepala sekolah. Oke. Setelah itu lanjut, bukan hanya di SD, di tahun yang sama itu. Bulan Juni masuk SD, bulan November saya harus ngurus 2 sekolah, SD, SMP. Waktu itu. Kalau sekarang udah fokus ke sekolah dasar BPK Penabur Kota Serang. Ya. Berarti dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun ya sebagai kepala sekolah. Ya. Dari pertama masuk sampai mendapat penghargaan. Dibutuhkan perjalanan jauh. Panjang. Itu belum dihitung dari gurunya. Ya kan? Belum dihitung tadi dari Jawa Timurnya. Betul. Iya. Modal kita ngomongin sebagai kita bicara ibu sebagai kepala sekolah deh, karena kan sekarang kepala sekolah mengelola BPK Penabur. Strategi yang dipakai gimana Bu agar pengelolaannya efektif gitu? Yang utama jadi orang penabur itu nggak sembarang kita masuk ke situ. Betul. Karena kita dipercaya sama suami. Nah, begitu masuk di sini tuh perjuangan luar biasa, Mas. Nggak langsung cemplung enak, enggak. Apalagi jadi kepala sekolah, kalau boleh dibilang
keringatnya, mungkin titik-titik darah boleh dibilang, karena memperjuangkan yang memang harus diperjuangkan. Kalau boleh air mata, mungkin bukan air mata yang bening di mata, itu berjuangnya seperti itu, sampai kemudian menjadi seperti ini karena lebih susah, ya nggak? Ketemu orang, mengelola orang, bersama dengan orang daripada dengan barang, betul nggak? Oh iya betul. Karena kita Betul. harus tahu pribadi orang satu persatu. Iya. Itu yang harus, dan belajarnya bukan sambil, belajarnya setiap waktu. Belajar ketemu Mas Gasa itu seperti apa orangnya, bagaimana. Ketemu dengan murid tuh harus belajar sama dia seperti apa. Paling banyak pasukan tuh di SD, Mas. Hari ini murid kami 415. Gurunya sama karyawan 32, tambah satpam, tambah supir, ada 35 orang. Jadi ya itu berjuangnya, karena setidaknya di penabur ini sebagai pribadi kita harus ada di dalamnya. Disiplin nomor 1. Disiplin nomor 1. Jujur, integritas harus tinggi. Nek ora nggak akan terjadi. Oke, disiplin, jujur, memiliki integritas. Nomor satunya apa dulu nih? Kalau yang Ibu terapkan? Kalau kata saya ya nomor satunya ya integritas dulu lah. Integritas ini urusannya bukan hanya sama pribadi tapi sama yang punya kita. Betul. Tuh. Kemudian yang lain harus mengikuti. Nggak jujur ya nggak jadi. Benar. Di sini. Iya. Kalau nggak disiplin bubar. Iya betul. Nah, sebenarnya 3 hal itu berlaku dimanapun Ibu ya. Iya. Ya kan? Di perusahaan, di masyarakat, di Dan, komunitas. Dan orang penabur tuh karakternya harus berbeda, Mas Gasa. Ya. Ya dia harus spesial jadi orang penabur itu. Karena kan membawa nama besar Tuhan, nggak sembarang. Betul. Terlebih lagi kita tuh dipercaya, yang mempercaya kita bukan yayasan loh ya, bukan. Yang mempercaya kita itu Tuhan mempercaya. Yang kedua, stakeholder kita, orang tua mempercaya lo membawa anak ke sini. Dan itu harus luar biasa kita bertanggung jawab. Itu yang harus kita lalui. Dan sampai sekarang sepertinya Ibu juga masih terus belajar dan berjuang tanda kutip ya. Harus terus belajar, berjuang, apalagi perubahan yang luar biasa ini. Iya betul. Kalau dulu mungkin lah jadi kepala sekolah mah gitu aja, tapi ternyata sekarang ini kalau boleh, tuntutannya makin tinggi dan harus. Nah, kalau udah namanya harus, betul. Ya nggak bisa. Tuntutan makin tinggi, tapi kalau dilihat dari kacamata yang positif kan sebenarnya memicu kita juga kan ya. Jadi pinter. Iya betul. Ya kalau dilihat dari kacamata negatif ya capek, lelah, ngeluh, pusing, tuntutan tinggi gitu. Tapi kalau positif kan memang maka jadi berkat. Iya. Seperti itu. Yes. Dan jadi kepala sekolah bukan dia jalan sendiri. Dia harus bersinergi dengan semua yang ada di dalam. Bersinergi dengan muridnya, orang tua yang mempercaya kita, dan yang setiap hari bersama-sama dengan kepala sekolah siapa? Ya guru, karyawan. Apalagi di masa pandemi kan anaknya di rumah. Tapi kami kan harus di sekolah ketemu dengan guru, dengan karyawan, dengan yayasan yang ada di sekolah. Iya. Makanya jadwal beliau ini sibuk. Setelah saya menyusun dan mencari jadwal beliau, akhirnya baru ketemu hari ini. Tapi ini momen yang menyenangkan. Bu, gaya kepemimpinan Ibu seperti apa sih sebenarnya? Iya. Ibu berinteraksi dengan guru, Ibu berinteraksi dengan orang tua, dengan murid, itu kan pasti beda-beda kan? Beda-beda, sesuai Mas. dengan kapasitas dan level ya? Betul ke guru sih. dulu deh, gaya yang diterapkan. Kalau ke guru saya itu, kalau boleh dibilang, bagi saya, nggak ada lah yang ditutup-tutupin. Saya ya saya. Ini ketika ini misalnya harus jalan, ini A loh, jalannya lewat A. Ya sudah, kita harus sama-sama tuh jalan lewat A. Gimana caranya lewat jalan ini, jalur A sampai ke tujuan sono, ya A. Dengan segala upaya, dengan daya, ya mau tidak mau, ayo ya kita harus begini. Bu, boleh nggak kurangin dikit? Ya jangan. Nanti kita nggak nyampe ke tujuan sono. Jadi itu yang sebenarnya ketika kita harus mengenal pribadi satu-satu itu, manusia tuh ternyata kan CJ wong CJ. Si ini pengennya ini, kalau nurutin itu nggak akan selesai. Tapi patokannya ini loh, yuk kita kan menuju ke sana teman-teman. Gimana caranya dirimu dengan cara ini, tapi kita sama-sama. Yes. Jadi butuh bareng-bareng. Iya. Ya sing rodok nakal dikit, ya ojo nakal baik kowe. Nek nakal nggak akan terjadi apa-apa. Hayo bareng-bareng menuju ke sana. Yes. Seperti itu. Iya. Dan
kalau boleh dibilang, saya itu kalau diajak bercanda, hayu. Mau diajak guyon, hayu. Diajak mangan bareng kalau ada yang dimakan, hayu. Diajak ngombe bareng, hayu. Tapi ketika menuju ke sana itu ternyata ada yang dikit, ya kalau galak ya hayu. Iya. Tapi betul. bukan berarti bagi saya ketika kesalahan kan bisa terjadi ke semua orang. Saya juga salah kalau punya salah. Tapi kesalahan itu ya cukuplah salah itu di situ dan kudu ditunjukkan, oh ini salah. Saya sama anak kecil, saya harus minta maaf kalau saya salah. Tapi saya sama siapa, jenderal siapa, kalau saya benar ya benar, ya harus begini. Nah itu yang saya terapkan dalam diri saya. Iya. Harapannya adalah ya sudah, kita harus jalani, memang semestinya harus kita jalankan. Tapi bisa juga sersan, serius, santai. Waktunya ketawa ya ketawa, waktunya makan ya makan, waktunya bercanda ya bercanda. Jadi bukan berarti kepala sekolah tuh harus pindah. Saya tidak gitu. Iya, karena kan setiap orang pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda kan. Ada yang tegas, ketawa tidak mau, bercanda tidak mau. Oh, cukup mas, saya nggak mau. Iya. Jadi kesalahan, misalnya ada kesalahan hari ini, jangan salah. Itu juga memerlukan ya ketika ada terjadi sesuatu yang tidak pas buat diri saya sama seseorang misalnya, jangan salah. Itu pergumulan saya yang memang saya harus selesaikan dengan diri saya. Saya juga harus selesaikan dengan orang lain yang harus itu. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama akan menggambat semuanya. Iya sih. Kalau bisa selesaikan hari ini ya udah, ayo duduk bersama selesaikan hari. Iya betul. Kalau ada masalah memang iya Bu, kalau saya belajar ada masalah memang harus segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Betul. Kesalahan hari ini atau kesusahan hari ini cukup hari ini, karena besok punya kesusahan yang lain. Betul. Yang bisa lakukan sekarang lakukan. Iya, luar biasa, luar biasa. Jadi Ibu Sri Supatni ini memang dari Jawa Timur. Jawa Tengah sayanya. Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Sekolah di Jawa Timur. Betul. Kerja awal di Jawa Timur. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Yes. Jadi kalau Anda mendengar Rodo, terus apa tadi itu? Bo, itu karena beliau. Dan sebenarnya saya dengan beliau ini memang sudah kenal lama ya Ibu ya. Sudah kenal lama, kami juga tinggal di komplek yang sama. Betul. Sebuah perumahan elit di kota Serang. Nggak usah disebut alamatnya karena itu kan privasi beliau ya. Gitu terus beliau ini kalau manggil saya juga Le ya. Le itu nak kalau bahasa Jawa. Tuh. Beliau ini manggil saya Le. Nak gitu. Seberapapun tuanya umur saya, kalau di mata beliau saya ini masih Le. Masih anak saya. Masih anak. Iya betul. Makanya saya tidak terlalu sulit mendapatkan waktu beliau. Walaupun beliau sibuk ya. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah juga melawan pandemi COVID. Iya. Iya kan? Itu wow. Iya dong. Kepala sekolah melawan pandemi COVID yang mungkin sebelumnya Ibu punya program bisa dikerjakan bertatap muka, akhirnya harus berubah. Bener-bener cut gitu. 180 derajat. Kaget dong? Ya, bukan kaget. Sutres, kalau orang Jawa bilang. Iya. Sutresnya. Apalagi di awal-awal ya. Wah. Tapi yang saya bersyukur, kami itu yang di Penabur itu bersyukur menghadapi COVID ini di dunia pendidikan, kami difasilitasi luar biasa oleh BPK Penabur. Jadi COVID pertama bulan apa Mas? Maret 17 Maret lah. Iya, ya kan? Jadi Maret menghabisi 2020. Maret 2020 sampai kemudian kenaikan kelas dan kelulusan itu wow. Iya. Tapi begitu biasanya tuh anak sekolah kan libur di bulan Juni, akhir Juni, guru sama murid kan libur. Kami pasukan Penabur bukan hanya Serang, seluruh Indonesia. Begitu di bulan Juni habis bagi rapot, kalau nggak salah dimulai tanggal 26 Juni 2020 itu sampai dengan nyebrang ke Juli, sampai selanjutnya benar-benar kami siap, kami dibekali luar biasa oleh DPK Penabur Pusat. Jadi kalau selama ini udah biasa, semua guru punya laptop, memang harus pekerjaannya di laptop. Iya, betul. Tapi mengenal aplikasi-aplikasi yang kemudian bagaimana guru harus bertatap maya dengan muridnya, mengajar bukan ngobrol. Iya. Wow, itu jadi berapa minggu kami belajar. Iya, betul. Dan harus bisa. Yes. Bersyukurnya ternyata itu kegunaannya luar biasa buat kami.
Sampai kemudian ketika diputuskan memang harus PJJ, ya udah PJJ. Tapi bukan berarti PJJ terus nggak. Pagi peraturan penabur SD jam 7 sudah harus depan Zoom semuanya. Kami bertatap maya dengan guru. Ibadah pagi, renungan tetap, briefing pagi tetap jalan. Habis itu baru bagi-bagi kelas ke link masing-masing. Yang luar biasa adalah DPK Penabur ini juga menyiapkan, kalau dulu kan awal-awal link Zoom itu kita punya 45 menit ya Mas? Yes. Ya, itu untuk rapat, ini cukup. Tapi begitu belajar kan nggak mungkin 45 menit dapat apa. Iya. Ya. Nah, bersyukurnya kami difasilitasi oleh yayasan, ada link untuk mengajar. Jadi dari awal pandemi itu, begitu bulan Juli 2020 itu, ya memang sudah jalan, belajar mengajar tetap jalan di PPK Penabur. Berarti adaptasinya lumayan cepat ya Bu? Harus. Iya kan? Harus. Iya. Dan sampai dengan sekarang kan. Nah, tapi bersyukurnya itu kami bersyukur di PPK Penabur. Ya. Begitu. Nah, ada ceritanya di pandemi nih. Tadinya, aduh gimana ya caranya? Begitu gedung SD dibongkar, biar bahkan oleh yayasan, oleh panitia disewakan hotel Surya. Itu dibangun gedung itu 3 ruangan untuk nantinya belajar. Ada jembatan tuh ke sana Mas, biru warnanya ke sono. Nyebrang harusnya sekolah kelasnya ini dari sini sampai TK menuju ke Hotel Surya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain dari rencana manusia. Ternyata memang nggak boleh di sekolah. Yang membuat tenang adalah yang saya pikir, aduh gimana ya nanti harus ngawasin, udah diatur nih segala sesuatu. Nanti teman-teman yang piket ada di gedung sana siapa. Yang ngajar di gedung sana siapa. Briefing pagi, renungan pagi dibagi 3. Ada di lantai 1 bawah sana, lantai 2, kemudian lantai di Hotel Surya. Tadinya begitu. Supaya terbagi dan anak-anaknya tetap, karena menjaga anak-anak itu bagian utama kami. Jangan sampai terjadi sesuatu. Awalnya begitu, bubar karena pandemi. Iya. Tapi bersyukur. Tadinya yang saya pikirkan, gimana jagain anak. Ditutup seng ini Mas, di bawah sana. Supaya, tapi namanya bocah, ada lubang dikit pasti ngintip kan? Ada bunyi dok-dok pengen lihat kan? Iya. Nah, itu tidak terjadi. Bersyukur. Pandemi tapi bersyukur, itulah kami di PPK Penabur, khususnya jenjang SD. Karena anak-anak aman di rumah, belajar di rumah. Iya. Jadi nggak terjadi apa-apa. Sampai kemudian gedung megah ini terjadi. Dan kata orang sih hanya 1 di Kota Serang sekolah ada liftnya. Betul. Nah itu dia. Kan tadi di awal saya bilang ini elit loh Bu. Kalau Anda tidak percaya bisa datang sendiri ke datang sini. sendiri. Ini luar biasa loh. Saya betah di sini. Iya Mas. Tapi lanjutnya, boleh lanjut lagi ya? Iya boleh. Lah suruh ngomong ya nggak ada berhentinya. Nah begitu masih jalan tuh berarti sekitar 2 tahun lah teman-teman tuh di rumah. Ya kalau saya kan tugas saya harus warawiri. Teman-teman boleh di rumah, saya kan nggak boleh. Ya saya tetap ke sekolah, kantor saya dipindah-pindah, digotong-gotong. Kemudian akhirnya berpindah ke sini. Nah per November, di Oktober kami masih piket berapa orang, karena Oktober itu udah mulai belajar kelas 6. SD ini rada susah, mengapa? Karena belum vaksin, jadi kami menjaga anak itu. Wow. Iya betul. Dan ke November kan ada ANBK hari kelas 5 itu, jadi kami menjaga anak itu. Nah itu, tapi akhirnya ya seiring jalannya waktu, juga perlindungan Tuhan yang luar biasa, fasilitas yang kita punya. Akhirnya di bulan November itu Oktober, kemudian November, anak kelas 6 masuk, belajarnya terbatas Mas. Kalau ini benar-benar terbatas, tapi kan nggak semua orang tua mengizinkan anaknya di sekolah. Terjadi di sini. Tanda tangan di atas materai, terjadi. Nah, yang datang ke sekolah ya memang benar-benar orang tua mempercaya datang, anaknya sehat. Ketika datang ke sekolah, belajarnya bareng-bareng. Di ruangan-ruangan ini difasilitasi, kalau kami menyebutnya hybrid learning. Jadi belajar di waktu yang sama, tempat berbeda, tapi kesempatannya sama. Itu terjadi di PPK Penabur Serang. Anak yang datang dibatasi hanya 15-20 orang, yang lain di Zoom, tapi belajarnya bareng. Dan kami nggak boleh menyentuh anak, itu kami alami. Nggak boleh membagi kertas ke anak, kami jalani. Tapi puji Tuhannya,
berjalan dengan baik. Yang kemudian seiring jalannya waktu, ya udah mulai jalan lah. Kalau sampai dengan hari ini kelas 6 udah semua masuk dari dari Senin sampai Jumat karena udah mau ujian. Iya, betul. Senin nanti kelas 5 yang akan ikuti dari Senin sampai Jumat. Yang kelas 1, 2, 3, 4 pelan-pelan begitu. Karena memang belum kondusif. Di Serang juga masih level telu kan? Nah, jadi anak-anak masih bergantian ke sekolahnya. Senin itu kelas 1, 2 sama 6, Selasa 3 sama 5, 6, hari Rabu 1, 2 lagi, begitu bergantian. Jadi anak kelas 1, 2, 3, 4 ketemu di sekolah 2 hari, yang 3 harinya masih pembelajaran jarak jauh. Dan itu luar biasanya difasilitasi oleh yayasan. Wow. Saya mendengar Ibu bercerita aja luar biasa capek dalam hal, wah itu banyak banget itu yang Ibu harus iya. Belum Ibu yang berada di garda depan kan, memimpin pasukan. Ya kan, untuk tadi itu untuk menjamin bisa jalanin. Iya, menjamin pendidikan anak di masa pandemi. Berarti selain pendidikannya jadi fokus, berarti kan juga harus kesehatan mereka kan harus menjaganya. Dan tidak 1-2 orang ya anaknya ya. Total berapa tadi Bu? 415. Iya. Balik lagi terkait dengan Ibu sebagai kepala sekolah terbaik Sekota Serang, kepala sekolah untuk sekolah dasar terbaik Sekota Serang. Ibu tadi mengatakan dinilai gitu kan. Yang dinilai apa saja sih Bu? Banyak Mas. Poin-poinnya. Kalau standar pendidikan itu ada 8. Oke. Tapi yang dinilai untuk khusus kepala sekolah itu, takut saya lupa ya, ada 6. Kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, termasuk di dalamnya. Kemudian bagaimana, kan kita harus lihat guru tuh ngajarnya ngajar beneran apa tidak, itu supervisi pendidikan. Kemudian bagaimana pembelajaran terjadi, SDM-nya seperti apa, itu. Dan kalau pas penilaian itu sebenarnya seperti itu Mas. Tahu akreditasi kan kok di sekolah? Ya, seperti akreditasi. Dan yang kalau menilai akreditasi kan seluruh sekolah ya, istilah semua. Tapi kalau penilaian kepala sekolah tuh yang ditanya bukan kepala sekolahnya. Ya ditanya sih wawancara biasa, tapi selebihnya yang ada di garda terdepannya itu pasukan. Mereka yang guru-guru yang ditanya. Kira menurutmu guru-guru ngapusin nggak? Ngapusin nggak kira-kira? Ya nggak mungkin ngapusin lah, karena datanya ada. Begitu ditanya, by data berarti ya? Ini ada nggak ini? Ya ada. Itu yang melayani pasukan teman-teman yang luar biasa. Pasukan SDK Penabur itu makin hari makanya bisa seperti itu. Nah ada yang baru Mas. Di kepemimpinan Bapak Kadis yang baru ini, ternyata sekolah-sekolah di Kota Serang itu harus menunjukkan brand sekolahnya. Dalam arti? Dalam arti biar tahulah orang, misalnya SD Penabur tuh brandnya apa ya? Yang membuat Penabur tuh, nama Penabur itu bisa orang akan tahu, oh Penabur tuh sekolah apa, misalnya sekolah seni, sekolah matematika, sekolah positioningnya ya. Nah, jadi itu harus ada di sekolah-sekolah, bukan hanya Penabur tapi sekolah lain juga. Nah, kalau Penabur sendiri? Nah, itu kalau kata para pengawas, kan beberapa pengawas yang mendampingi kami. Kalau Penabur itu kayaknya bingung deh. Kok bingung Pak, Bu? Bingung mau yang mana karena saking banyaknya. Bingung dalam hal positif dong. Nah, tadinya begitu bingung. Karena kalau urusan maaf kata ya, kalau boleh dilihat ini ada piala ini kan yang berkata piala. Betul. Penghargaan, ada kejuaraan anak-anak. Nah, itu yang berkata kan itu. Betul. Jadi mau ditanya seni dalam kenyataan 2020 yang masa lagi sulit itu anak kami tuh. Yang namanya ada di situ, kan juara 2 tingkat nasional tuh, menyanyi tunggal di masa pandemi loh Mas Gasa. Itu kan nggak main-main, itu luar biasa berkat dari Tuhan. Dibilang sekolah seni, tapi beberapa waktu lalu anak-anak kami mengantar anak itu sampai ke Manado lomba, pinter pidato muridnya, hayo. Jadi kalau pengawas bilang bingung mana yang ditentukan, ya semua ada. Ngomongin KSN, matematika IPA,
tahun 2019 saya ngantar ke Padang. Wow. Nah kan, Ya. nah jadi akhirnya setelah melalui kesepakatan, melalui kebersamaan, dibimbing juga oleh para pengawas yang memang datang ke sekolah, diputuskanlah Pak Pengawas nggak mau menghilangkan seni. Jadi akhirnya SDK BPK Penabur Serang sekolah seni berbasis karakter karena PKBN 2K itu juga nomor 1. Kemudian IPTEK. Itu sekolah kami mulai istilahnya ya sekarang ini, dan itu bukan asal bikin Mas. Oh iya, pasti tidak. Kami mengerjakannya luar biasa dengan tim keren kami. Iya. Itu berhari-hari, berminggu-minggu. Iya. Karena bukan hanya asal membuat, tapi ditelisik. Ditelisik dari sarana prasarana, dari kompetensi kepala sekolah, kompetensi gurunya, apa yang ada di sekolah, muridnya seperti apa, orang tua seperti apa, itu dipetani satu-satu. Dalam tanda petik ya. Dipetani itu apa Ibu? Dipetani itu ditelisik satu-satu, dibuka, ya, kemudian ya, dipetani. Ya. Nah, akhirnya itu diputuskan, itulah brand sekolah kami. Bisa dilihat di depan ya. Ya. Brand sekolah kami, spanduk yang masuk gedung SD juga ada di situ. Dan itu nggak sampai di situ saja. Selama kurang lebih 3 tahun ke depan kami udah MOU dengan kepala dinas. Bener nggak nih Penabur Serang nih SD nih? Jangan cuma ngomong doang, tapi programnya harus jalan, kegiatannya juga jalan, kudu ada hasilnya. Tidaknya harus dicapai selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Bersyukur sih, begitu di bulan Maret kemarin, ketika lomba di tingkat kecamatan tuh sekolahnya ada 87-an Mas, kecamatan Serang doang. Ya. Jadi kalau SD tuh lomba paling berat tuh kalau menurut saya yang kami hadapi di SD. Kalau TK kan lomba langsung ke kota, SMP langsung kota, SD tuh berjuang dulu kecamatan. Iya betul. Dengan 87 sekolah. Tahapannya gitu ya Bu ya? Iya. Itu mempunyai kesempatan di kecamatan menang itu, waduh, itu luar biasa. Perjuangan tim keren SD itu luar biasa. Mempersiapkannya luar biasa. Tapi bersyukur ternyata, nah mudah-mudahan nih didoakan ya, tingkat kecamatan menyanyi solonya masih nomor 1. Mudah-mudahan nanti kan tanding ke kota. Matematika IPA juga akan masuk ke kota. Nah, sing aneh satu. Kalau kata ketua K3S atau sekolah lain, emang aneh ini Penabur. Aneh, maksud bilang aneh. Anehnya apa? Kepala sekolahnya juga aneh. Itu yang bilang, kenapa Pak? Apa salah saya? Anaknya anak rumahan. Yang saya tahu nggak bisa ngurusinnya, ngemasnya, ngurusin kayak ngurusin Gucci, kalau senggol dikit jatuh pecah. Kok bisa ya? Atletik juara. Iya. Karate. Iya. Juara. Iya. Satu lagi yang paling aneh. SD Penabur ini kan istilahnya anak-anaknya kan boleh dibilang bukan anak Serang asli ya. Betul nggak Mas? Itu mah ada orang Jawa, orang apa-apa. Iya. Multi. Multi, betul. Tahu nggak? Giliran lomba pidato bahasa Jawa Banten. Masuk tuh nanti ke tingkat kota. Itu yang kata ketua K3S FKGS, memang aneh satu ini. Gitu. Iya. Tapi anehnya bukan aneh jelek ya. Bukan. Iya. Terus itu resep rahasianya apa? Ya, kalau tadi itu yang awal ada integritas, ada kedisiplinan, itu memang itu yang jalani. Karakter itu yang paling utama. Bukan hanya si gurunya juga harus berkarakter. Nek ngomong iya ya harus iya dijalani. Nek menolak tidaknya karena apa? Kalau ditugasi ini ya ketika misalnya kita milih si A, si B, si C mengurus ini itu kan kita udah tahu dong si A itu apa, udah tahu. Kalau dia begitu nolak, alasanmu menolak apa? Karena kita udah lihat tuh, sudah dimonitor begini, itu nggak bisa dibohongin. Karena memang itu harus. Tapi kalau ketika ya bu siap, saya kalau guru ngomong siap bu, saya udahi dulu deh langsung.
Nah, berarti siap nih diajak berjuang. Iya, betul. Nah, tapi di penabur ini di jenjang SD ini memang karena sudah itu si ini tuh bagiannya ini, si ini bagiannya ini, bagian-bagian itulah. Kemudian tadi yang mengembangkan yang brand sekolah tadi karena kami memang ada. Ekskur kami itu sangat banyak. Klubnya juga banyak, itulah yang menyiapkan anak-anak hebat ini. Udah ketahuan siapa yang mau dipilih. Tinggal dilatih. Iya, tinggal dilatih, tinggal diasah, tinggal dibentuk. Kamu pertama, ini ya ada tema ini kamu bikin pidatonya. Berikutnya kamu. Kalau kamu misalnya bikin ini gimana? Nah, nanti kalau sudah pengasahan terakhir ini tampilnya depan guru Mas. Kalau yang performan nih, tinggal diasah di situ. Biasanya itu udah di ujungnya. Tinggal melatih besok lomba hari ini depan semua guru tuh. Kalau ada siswa di lapangan tuh, di depan teman-temannya melatih mental. Dan ternyata trik-trik itu jitu ya? Jitu. Nah, jitu, luar biasa. Jitu. Ibu sebagai kepala sekolah meramunya, wah luar biasa. Fasilitas SD BPK Penabur, apa saja Bu? Kalau ngomongin fasilitas sebenarnya semua ada. Iya. Nih. Bisa dinikmati, dilihat, dirasakan nggak sekarang? Betul. Kroso, kan? Iya. Ya, jadi kalau mau ngomong kroso. Bukan kroso itu mau kroso, ini kroso. Iya. Ya, terasa. Iya. Berarti bisa dirasakan. Mas Gasanya juga bisa menikmati sendiri. Betul. Nanti lihat sendiri Mas. Iya. Tapi kan ada masyarakat di luar sana yang tidak bisa masuk ke dalam gitu kan Bu. Sebenarnya kalau pengen tahu penabur SD Penabur lebih jauh lagi. Sekali-sekali dong buka channelnya YouTube SD Penabur. Nah, diinformasikan Bu. Ya, di situ. Ya. SDK BPK Penabur Serang. YouTube-nya. Oke. IG-nya juga SDK BPK Penabur Serang. Betul. FB-nya SDK BPK Penabur Serang. Mau lihat apa juga ada. Yang lebih hebatnya, kami itu nggak usah susah-susah ternyata. Untuk apa? Untuk ketika tahu-tahu ditunjuk. SD tampil ya hari Minggu ini. Kami sudah siap. SD Penabur Serang tampil ya nanti atau kirim. Kan kami yang mengikuti bukan hanya lomba dinas. Lomba penabur itu keren loh. Jadi kami juga ditunjuk. Coba kirimkan hasil karya SD Penabur Serang. Kami kirim tinggal gampang kan sekarang tinggal betul. Ditampilkan loh itu Penabur Talents Day. Pas lagi gebiarnya. Weh, anak saya nari. Weh, anak saya nyanyi. Jadi memang itu sudah ada di kami. Dengan fasilitas yang diberikan, dipercayakan oleh yayasan, tentunya juga dianugerah oleh Tuhan, itu membuat segala sesuatunya bisa kami lakukan. Yang lebih penting lagi, saya cukup geleng-geleng kepala dan luar biasa. Ekskur itu online loh Le. Main pianika online. Paduan suara neng omah masing-masing. Betul nggak? Iya. Desain grafis, bocah neng omah diajari gurunya dari jarak jauh. Dalam waktu 1,5 jam. Tapi hasilnya keren. Iya. Jadi kalau ada Paskah, hari ini ada Paskah, tampilannya itu wow. Anak-anak nyanyi paduan suara di rumah masing-masing tapi menyanyi dengan padu, tinggal diolah oleh gurunya, oleh pelatihnya menjadi kemasan yang dibingkai rapi. Anak-anak nyanyi menampilkan dirinya, main musik joget itu luar biasa. Ya. Dan itu menurut saya wow. Dan ini kan sebenarnya konsep online ini adalah respon dari pandemi kan? Iya kan? Apalagi kalau tidak ada pandemi. Tapi hebatnya itu orang tua SD Penabur itu Mas, ampun deh, keren. Coba anaknya Bu, besok anaknya nyanyi ya, pakai background ini, nah pakai baju begini, itu yang terjadi. Anaknya tolong di videokan ya, lagi bercerita, lagi belajar IPA, belajar matem, itu semua terjadi. Karena saya guru, saya tahu, karena saya juga menerima. Awal-awal ketika ada guru yang cuti, saya juga masuk ke kelas. Jadi saya tahu persis karya anak-anak seperti apa. Dan orang tua itu, kalau diomongin ada yang komplain enggak? Komplainnya itu komplain yang istilahnya bukan komplain kalau menurut saya. Mungkin karena ketidaktahuan tanya apa. Tapi begitu dijelaskan, paham, ngerti. Bukan komplain yang membuat sesuatu enggak ada. Iya. Dan itu yang saya bersyukur banget orang tua SD Penabur tuh mendukungnya
anak-anak luar biasa. Ya karena kan Gitu. anak-anak juga butuh dukungan orang tua juga kan. Itu. Orang tua harus mendukung, pihak sekolah juga harus Ya, mendukung. jadi kepala sekolah dengan nilai amat baik itu karena banyak orang yang ada bersama saya, Iya. bukan saya Ibu sendiri. merasa karena mendapat dukungan dari semua pihak, akhirnya Benar. ibu mendapatkan. Jadi bukan one man show ya, Bukan. one woman show. Ya memang Nah. harus butuh dukungan semua. Iya. Yang dirasa apa sih Bu ketika mendapat penghargaan ini? Ada beban nggak sih? Sebenarnya kalau diomongin pertama tadi kan, wah gini ya hebat. Mm. Tapi wong saya itu bisa dikatakan nggak termasuk orang yang saya mau wong biasa, wong desa. Jadi nggak bisa saya. Ya saya mengekspresikan itu ya saya ekspresikan sendiri, tapi Betul. bukan berarti saya enggak sih, saya biasa saja. Betul. Bersyukur itu nomor satu. Iya pasti. Kemudian nanti bagaimana ini supaya ini tetap seperti ini harus bagaimana, itu kalau dia ngomongin beban ya mungkin istilah beban nggak banyak. Karena segala sesuatu di SD BPK Penabur ini semua sudah jalan. Guru-guru itu sudah jalan, udah tahu jalannya. Tinggal teman-teman besok ini ya, besok ada ini begini, si A begini, si ayo bareng-bareng. Itu sudah jalan. Dan itu yang luar biasa. Jadi kalau dia ngomongin beban, mungkin bukan beban, tapi bagaimana tetap meningkatkan kinerja ini lebih baik lagi. Membuat motivasi ya. Betul. Ya, mantap. Terima kasih waktunya Ibu Sri. Pasti sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang bisa diceritakan. Tapi mengingat sekali lagi beliau kan juga super sibuk. Tamunya bukan saya saja. Alah. Dan pekerjaannya juga menumpuk. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat untuk penghargaan yang sudah Ibu terima. Terus ya semua pasti berharap anak-anak, khususnya anak-anak penabur, orang tua, masyarakat juga berharap BPK Penabur khususnya SD yang Ibu pimpin kan semakin lama, semakin ke depan semakin maju, semakin maksimal. Jadi menyiapkan anak-anak itu, anak-anak yang di SD Penabur nih anak-anak hebat, anak-anak keren, karakternya luar biasa. Harapan kami 15-20 tahun yang akan datang itu akan menggantikan posisi kita. Iya. Betul nggak? Regenerasi. Metiknya nanti. Kalau Iya sih. sekarang melihat begini aja, Iya. udah luar biasa. Saya membayangkan 15-20 tahun ke depan. Nah, karena kan yang 15-20 tahun ke depan udah jadi orang anak-anak kami. Ada pendeta, dokter, psikolog, sama-sama jadi guru. Iya. Banyak. Dan harapannya dengan karakter yang hebat, anak-anak yang dipercayakan ini ke depannya menjadi anak-anak yang luar biasa. Berbakti sama orang tua harus. Iya. Takut sama Tuhan kudu. Bersinergi dengan semua orang wajib. Itu Le. Terima kasih ya. Terima kasih. Kesempatannya bisa ngobrol santai. Iya, bisa ngobrol santai yang tidak mungkin dilakukan setiap hari. Hanya di momen-momen tertentu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Tuhan juga memberkati. Amin.